Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bincang Unimus, tempat berbagi cerita, inspirasi, dan juga sudut pandang baru. Nah, teman-teman, di episode kali ini, teman-teman akan ditemani lagi oleh saya, Velda Adisti, di episode Puasa, Restorasi Jasmani, dan Rohani Menuju Takwa. Teman-teman, hari ini kita juga kedatangan narasumber yang sebelumnya sudah pernah mengisi di Bincang Unimus nih teman-teman. Oke, tanpa menunggu lama, yuk kita sambut narasumber kita hari ini. Selamat siang Prof. Sayono, apa kabarnya Prof? Ya, selamat siang. Alhamdulillah, kondisi Alhamdulillah. baik. Mungkin boleh disambut dulu Prof, Sobat Unimus hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam bincang Unimus kali ini, ya, dengan topik yang tadi saya sampaikan Mbak Velda, puasa sebagai restorasi jasmani dan rohani menuju takwa. Oke, mungkin langsung kita mulai saja ya Prof. Oke. Oke, Prof. Sayono. Kalau bulan Ramadan ini kan sering disebut sebagai proses restorasi. Sebenarnya apa sih Prof makna restorasi jasmani dan rohani terutama di bulan puasa ini Prof? Oke, restorasi itu sendiri berarti mengembalikan kepada kondisi seperti semula, ya. Artinya baik jasmani maupun rohani kita dikembalikan kepada kondisi awalnya. Ingat bahwa Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah tidak menciptakan manusia kecuali dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu bukan hanya tampilannya, tetapi juga fungsinya, ya. Secara fungsional, secara biologis, secara fisik, kemudian juga sosialnya itu kan ya sangat-sangat sempurna. Nah, artinya restorasi jasmani itu mengembalikan fungsi-fungsi fisiologis kita, fungsi-fungsi koordinasi kita, fungsi-fungsi keseluruhan tubuh kita itu ditata ulang, diperbaiki kembali untuk mendekati kondisi yang awalnya. Kalau sama sekali seperti kondisi awal tidak mungkin, karena manusia itu makin lama makin menua. Mungkin ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kembali, ya. Setidaknya kondisi terbaik pada usianya itu akan dicapai secara fisik, ya. Nah, ini bagaimana ceritanya gitu. Nah, jadi kita bicara dulu yang restorasi jasmani, ya. Ketika kita itu berpuasa, puasa kita pasti selalu diawali dari niat, ya. Ketika kita berniat untuk puasa, baik lafalkan secara verbal maupun hanya di batin, ketika kita berniat untuk berpuasa, maka sebetulnya niat kita itu sudah memicu otak kita. Namanya otak bagian depan, bagian luar, namanya korteks prefrontal. Nah, ini akan dia yang mengatur mengenai bagaimana neuroendokrin kita itu bekerja. Jadi ketika sudah kita melafalkannya atau menyatakan niat, maka akan menyuruh pada tubuh kita untuk membangun sistem biologis yang baik. Misalnya kita itu habis sahur sekian jam itu kan waktunya lapar. Kita merasakan lapar, tetapi tidak ingin ngambil makanan. Bukan semata-mata karena kita takut hukuman Allah itu dosa, tetapi bagi orang yang keimanannya itu tinggi, itu benar-benar terjaga. Tapi kalau keimanannya masih rendah, itu bahkan mungkin nyaris hanya menjalani puasa itu karena ini harus wajib gitu. Karena tuntutan. Itu bisa saja kemudian keimanannya kalah gitu. Nah, ini menjadikan keimanan kita itu menjadi pemicu sehingga kita merasakan secara biologis merasakan lapar. Tetapi rasa lapar itu hanya sebagai sensasi saja. Tidak sampai rasa lapar itu menimbulkan keinginan untuk bertindak untuk kemudian makan. Itu istimewanya kita niat. Bahkan bagi orang yang
keimanannya mungkin sudah jauh lebih tebal, ketika 3 bulan sebelumnya, wah 3 bulan lagi mau, Ramadan nih, mau siap puasa, itu sudah Sudah memicu, sudah diniatkan. menjadi stimulus. Oh sebulan lagi, oh seminggu lagi, oh besok pagi, wah itu sudah sangat kuat sekali pengendalian terhadap sistem neuroendokrin itu sudah sangat kuat sehingga lapar yang dirasakan itu sambil lalu, tidak ingin sama sekali untuk kemudian bertindak mencicipi. Demikian pula yang nama kalau kita kembali kepada definisi puasa, puasa itu kan menahan diri dari makan, minum, eh, melakukan hubungan seksual bagi yang sudah bersuami istri, itu sama sekali tidak akan tidak akan bertindak untuk melakukan itu setelah terpicu oleh niat. Niat. Ini dari sinilah restorasi itu dimulai. Ya. Kemudian ketika kita berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh harap akan pahala, maka kemudian yang akan kita lakukan adalah eh, tubuh itu secara otomatis akan membentuk ketenangan sistem endokrin, ketenangan yang akan menghasilkan ketenangan hati, ketenangan batin untuk tidak kemudian meletup-letup lagi. Ini sebenarnya eh, bagian dari rahmat dan nikmat Allah yang mana menjadikan manusia itu kembali kepada hakikat aslinya sebagai eh, ciptaan yang baik, ya. Sebagai manusia yang secara fitrahnya itu baik. Beberapa ulama di bidang kesehatan maupun eh, secara umum ya mengatakan bahwa puasa itu sebetulnya latihan bagi kita untuk menghayati kehadiran Allah di dalam kehidupan. Mhm. Menghayati kehadiran Allah itu seperti apa? Menghadirkan, meneladani sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Allah itu hidup, Mhm. tetapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Karena Allah itu sifatnya berbeda dengan makhluk. Ya. Mukhalafatul lil hawadisi. Jadi berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu merasakan lapar, Allah tidak pernah. Jadi ketika kita kemudian menahan diri untuk tidak mengikuti karakter makhluk, maka sifat-sifat kita mendekati sifat-sifat ilahiyah. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Allah supaya kita itu menuju kepada kondisi yang menyetarakan, menyejajarkan dengan kondisi sifat-sifat ilahiyah itu tadi. Nah, sehingga eh, ketakwaan kita secara umum disimpulkan ketakwaan kita naik. Nah, lebih lanjut bagaimana restorasi jasmani itu dibentuk. Mhm. Nah, ketika kita berpuasa, itu eh, kan tidak makan, tidak minum, tidak ada asupan, kita lapar. Kemudian ketika kita lapar dan eh, kebutuhan energi itu harus dipenuhi. Di sisi lain kita lapar, tidak ada asupan energi, di sisi lain kebutuhan energi untuk aktivitas itu tetap ada. Nah, disinilah tubuh melakukan switching metabolism. Mhm. Jadi pergantian metabolic switching itu terjadi ya. Pergantian metabolisme. Seperti apa ceritanya? Kalau kita aktivitas biasa, sehari-hari tidak berpuasa itu sebenarnya kita tuh tubuh kita dimanjakan dalam kondisi kenyang, dalam kondisi penuh gula. Tetapi ketika kita berpuasa, kita tuh diajak untuk delay gula sebentar. Mhm. Sampai 12 jam gula kita yang kita makan dari sahur itu sudah habis. Sementara kita harus tetap menjalankan aktivitas, mempertahankan hidup. Beraktivitas. Dari mana energi didapatkan? Dari simpanan-simpanan gula yang ada di dalam hati atau yang di dalam serat-serat otot ya. Glikogen nama simpanannya itu dipecah kembali. Nah, kemudian kalau pemecahannya butuh banyak itu akan mengeluarkan yang banyak. Ini sebetulnya adalah
mekanisme memperbaiki tubuh. Gusti Allah itu sangat-sangat sayang kepada makhluk ciptaannya yang terbaik. Sehingga jangan sampai manusia itu berlarut-larut memperkosa dirinya. Kalau kita makan kenyang dengan karbohidrat itu tiap 3 jam kita makan, tiap sehari makan 3 kali, maksudnya maksud saya bukan tiap 3 jam, 3 kali sehari makan, itu sebenarnya kita sedang memperkosa tubuh kita, terutama memperkosa sistem endokrin kita. Bagaimana ceritanya? Ketika kita makan dengan kadar gula yang tinggi, nasinya banyak atau berkarbohidratnya banyak, minumnya manis, nah, dan manis sekali, dan teh jumbo lagi, misalnya es teh jumbo gitu ya. Itu sebenarnya kita tuh kebanjiran gula. Gula. Nah, ketika kita kebanjiran gula, endokrin mensinyalir ternyata tubuh kelebihan gula. Lalu pankreas tubuh kita, organ pankreas mensinyalir bahwa kita tuh kelebihan gula, lalu mengeluarkan insulin dalam jumlah besar. Nah, insulin keluar dalam jumlah besar, gula ini dipecah. Kemudian dalam waktu singkat gulanya turun, ngedrop. Lalu tubuh mensinyalir lagi, wah kekurangan gula, Butuh gula lapar lagi. Yeah. Nah, inilah yang kemudian setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita melakukan seperti itu. Memperkosa diri, memperkosa sistem metabolisme tubuh dengan kadar gula yang begitu tinggi. Nah, sekarang kalau kadar gula terlalu tinggi, terlalu sering gitu, insulinnya yang kepayahan, pankreasnya yang kepayahan, lama-lama dol. Kalau pankreasnya dol, insulin itu tidak lagi sensitif terhadap sinyal-sinyal itu, dikiranya selalu banyak terus gitu ya, atau dikiranya selalu kurang terus. Ini menjadikan kita itu masuk ke dalam penyakit yang namanya diabetes mellitus. Nah, sebetulnya Gusti Allah tidak kersa kita tuh mengalami seperti itu, sehingga kemudian kita orang-orang yang beriman itu dilatih untuk kemudian mendekati sifat-sifat ilahiyah. Dengan cara seperti itu, jasmani kita itu menjadi jasmani yang baik, kita menuju sehat. Seringkali kan begini, saya tuh punya asam lambung tinggi, sakit mah. Bagaimana apakah tidak mengganggu kalau puasa, kan perut harus, lambung harus selalu terisi. Kita kembali kepada tadi nomor 1, niat kita, keimanan kita seberapa. Kalau keimanan kita tuh benar-benar semeleh ini adalah cara Allah memperbaiki tubuh, saya sepenuhnya percaya dan akan menjadi baik. Itu menjadi stimulus bagi otak kita. Korteks prefrontal akan menyiapkan tubuh kita untuk seperti itu, sehingga asam lambungnya juga tidak keluar banyak-banyak. Tetapi kalau kita itu tidak dilandasi itu, hanya pokoknya ya tetap tinggi sekali nanti. Artinya niat kita tidak berdampak kepada ketenangan jiwa, ketenangan sistem metabolisme. Itu pertama tadi, metabolic switching. Yang kedua adalah autofagi. Restorasi jasmani kita juga ditempuh melalui autofagi. Fagus itu adalah mencerna makan, auto itu sendiri. Jadi ketika kita berpuasa, sel-sel tubuh kita itu menjadi ikut lapar, lalu ada mekanisme atas laparnya sel-sel itu memecah sampah-sampah seluler, sel-sel yang tua, sel-sel yang mati di sekitarnya itu dipecah, dicerna. Nah, ini menjadikan tubuh kita tuh bersih seperti habis dipel, habis disapu, habis dipel gitu ya. Habis dust cleaner gitu ya. Menjadi bersih, menjadi tertata kembali, sehingga ketika kita kemudian sel-sel yang rusak, sel-sel yang tua, sel-sel yang mati itu dicerna, dibersihkan, tubuh kita menjadi bersih dari sampah seluler. Sampah seluler itu kalau menumpuk terus tidak pernah dicerna, ini bisa menjadi
radikal bebas atau toksin metabolisme, sehingga puasa menjadi dapat dikatakan sebagai mekanisme detox terhadap sistem metabolik tubuh kita. Itu dari sisi jasmani. Ada dua mekanisme yang terjadi untuk merestorasi kembali jasmani kita menjadi jasmani Awalnya yang seperti sebelumnya. semula. Secara metabolisme itu eh, memiliki kualitas metabolisme yang terbaik di usianya. Oke, Prof. Kemudian tadi cukup menjelaskan secara komplit sih, Prof. Iya, Ini mungkin saya izin bertanya tentang cara mencegah agar tubuh tidak kewalahan atau tidak kambuh asam lambungnya dan gulanya tidak naik dan segala macam, Prof. ya. Jadi begini, pertama kita masuki Ramadan ini cobalah dengan benar-benar eh, ini bukan sekedar kewajiban, tapi ini adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita, baik derajat kesehatan kita maupun derajat ketakwaan kita. Jadi hakikat kemanusiaan kita diangkat, diperbaiki kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan seperti itu tadi kita akan menjadi tenang. Ketika kita tenang, hormonal kita tidak meletup-letup, maka hormon-hormon enzimatis tubuh kita yang memicu munculnya asam lambung itu menjadi tertekan, menjadi turun, sehingga asam lambungnya tidak keluar. Tetapi tetap ada karena memang itu ada gunanya juga. Asam lambung itu tidak hanya untuk melunakkan makanan, tapi juga ikut membasmi mikrobia yang mikrobia asing yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian perilaku kita juga harus ditata. Dijaga. Ya, ketika sudah sedang berpuasa ya sudah tahu berpuasa itu jangan kemudian bertindak berperilaku seperti ketika tidak sedang puasa. Misalnya ketika kita sedang puasa harus berkendara di jalan, ya jangan kebut-kebutan ugal-ugalan. Karena apa? Ketika seperti itu kita suatu saat ketemu situasi darurat, pasti sistem tubuh kita akan bergejolak. Termasuk misalnya ada tiba-tiba kita sedang kencang ada orang selonong, Yeah. lalu kita marah kepada orang tersebut. Itu sama meningkatkan. Kita coba tenang, kita sadari betul bahwa ini kita sedang berpuasa, segala sesuatunya harus dikendalikan. Mau puasa itu intinya pengendalian diri. Ya. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah berbuka ataupun sesudah sahur, sengantuk apapun jangan tiduran. Kalau perut penuh, kemudian rebahan, itu asam lambung akan ngalir ke kerongkongan. Bersama terdesak oleh makanan naik ke kerongkongan. Maka kerongkongan kita itu selaput lendirnya akan rusak oleh asam lambung, akan terbakar di situ. Itu yang seringkali menyebabkan merasa asam lambung saya naik, perih sekali di ini. Itu karena asam lambung itu yang namanya asam. Contoh asam itu ya seperti air aki. Air aki itu kalau diambil digunakan netesi pakaian pasti rontok gitu kan. Kalau kena kulit ya kulitnya teriritasi. Sama seperti itu gitu. Cuma kadar lemah kuatnya itu kan ya beda. Nah, mukosa atau selaput lendir di kerongkongan bisa rusak, bisa terbakar oleh asam lambung tadi sehingga kemudian terasa nyeri. Nah, kemudian yang keempat, cara makannya. Kalau Rasulullah memberi contoh berbuka puasa dengan air putih dan 3 buah kurma. Ya itu yang dilaksanakan. Bahan makanan yang dibutuhkan ya seperti itu, segelas air dan 3 kurma. Kenapa kurma? Kurma itu kadar gulanya cukup, seratnya cukup. Jangan banyak-banyak dulu, diimbangi dengan segelas air supaya asam lambungnya juga netral gitu. Agak konsentrasinya turun, rendah karena digelontor air. Jangan yang lain-lain dulu ya. Kita seringkali kan balas dendam. Langsung es teh jumbo gelek-gelek habis. Gorengan itu sebetulnya
sama sekali tidak disarankan ketika kita sedang berbuka. Ya seperti itu. Kemudian setelah itu sekian waktu baru kita mulai makan dari yang berserat dulu, kemudian baru sumber-sumber protein, kemudian sumber-sumber lemak, baru terakhir adalah sumber karbohidrat. Cuma budaya Indonesia tidak memilah-milah seperti itu, makan campur jadi satu biasanya. Tapi ya hati-hati saja. Jangan sampai awal itu yang keras-keras dan dingin ekstrim. Kalau bisa jadi begini, kalau kita berperilaku makan ketika berbuka dengan es teh misalnya atau apa pokoknya beres gitu ya, tubuh permukaan lambung kita tuh kosong dengan asam dan tetap bekerja itu temperaturnya naik, suhunya tinggi. Kalau tiba-tiba didinginkan itu bisa kram. Ya, ada mekanisme biologisnya tetapi saya tidak jelaskan di sini ya, karena panjang ya. Intinya apa? Ketika tiba-tiba dikasih dingin mendadak itu bisa kram. Sakit sekali. Saya pernah merasakan ketika saking hausnya tuh minum tidak banyak sih, setengah gelas sedang gitu ya. Itu langsung kram, sakit banget karena perut kosong, kram itu luar biasa sakitnya. Itu malah jadi menyiksa itu ya. Nah, itu perilaku yang keliru supaya tidak dilakukan. Nah, ini untuk menghindari supaya asam lambung kita tidak menjadi masalah. Asam lambung memang ada di lambung, tetapi bagaimana caranya supaya tidak menjadi masalah itu ya seperti tadi. Kalau menurut Prof. Sayono, apakah ada indikator yang bisa kita rasakan ketika puasa kita tuh benar-benar sudah membawa perubahan menuju pribadi yang benar gitu, Prof? Ya, tadi kalau di awal saya sedikit sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ketika kita diajak oleh Allah untuk berpuasa itu, kita diminta untuk belajar menghadirkan Allah dalam hidup kita. Nah, artinya apa? Dari yang sifat yang paling mendasar tadi, tidak makan, tidak minum, tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu sifat-sifat Allah. Hidup tetapi tidak seperti kehidupan manusia. Maka manusia diminta untuk mendekati itu walaupun hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu. Tapi itu sudah cukup, menurut Allah sudah cukup bahwa kita itu sudah sudah memasuki area-area ketakwaan. Nah, kalau itu bisa kemudian dijaga terus sepanjang selama bulan Ramadan itu dijaga, itu berarti kita bisa keluar dari Ramadan dengan derajat ketakwaan yang semakin meningkat. Akan lebih bagus lagi ketika kemudian diteruskan di setelah Ramadan. Setidaknya mungkin ya walaupun tidak rutin, syukur-syukur rutin ya, tetap berpuasa. Setidaknya lagi ingat bahwa kita tuh kemarin puasa itu sudah mencapai derajat ini loh, bisa mengendalikan diri sejauh ini loh. Maka ketika kemudian kita coba jaga, itu adalah tanda-tanda bahwa kita tuh mencapai derajat ketakwaan, lebih tenang hidupnya, tidak kemudian meletup-letup psikologisnya, batiniahnya tidak meletup-letup, kemudian lebih jauh lagi kalau meniru bagaimana Rasulullah sedang berpuasa itu masuk Ramadan itu lebih dermawan, lebih lebih mencintai dan menghormati orang lain, mencintai sesama. Maka itu adalah tanda-tanda yang jauh lebih besar lagi ya. Kemudian Ramadan ini juga sebagai sahrut tarbiyah, sahrul Quran kan sudah jelas bahwa diturunkannya Al-Quran. Kemudian ayat yang pertama turun adalah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq ya. Iqra, suruh membaca. Membaca itu bukan berarti hanya membaca tulisan kayak gini, tetapi membaca ayat-ayat kauliyah yang ada di dalam Al-Quran, artinya mengkaji Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah yang ada di bentang alam semesta ini, macam-macam warna-warni dan beraneka macam ilmu yang didapatkan dari situ. Nah, ketika kemudian keluar dari Ramadan ini kita memiliki kegemaran untuk mengaji, mendalami
ayat-ayat Al-Qur'an, mendalami ilmu pengetahuan dan kemudian memanfaatannya untuk kemaslahatan. Kalau seorang mahasiswa makin rajin belajarnya, seorang dosen makin, jauh belajarnya, menelitinya dan menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat. Itu adalah dampak dari apa, ketakwaan itu, Oke. indikasi-indikasi dari ketakwaan. Oke, Banyak sekali Prof. tapi mungkin tidak bisa Iya, semuanya disebut di yang sini. penting niat ingin berprogres, niat ingin menuju ketakwaan. Oke, Prof, ini kebetulan karena waktunya sudah hampir habis, Iya. mungkin ada terakhir, dari Prof Sayono, apakah ada pesan untuk Sivitas Akademika Unimus ataupun para mahasiswa dan masyarakat agar di bulan Ramadan ini, benar-benar menjadi bulan, menuju pribadi yang lebih sehat dan bertakwa gitu, Prof? Ya, puasa ini kan Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi yang diseru adalah orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang mempercayai keberadaan Allah dan mengakui Allah itu sebagai, eee, Rabb-nya, sebagai, Sang Pencipta alam semesta ini, eee, untuk dilatih supaya bertakwa. Maka tidak hanya sebatas Civitas Akademika Unimus, mahasiswa ataupun dosen, semuanya saja Semua. untuk orang-orang yang beriman yang sedang menjalani, Syam Ramadan ini, saya mengajak mari kita, kalau toh kemarin di awalnya niatnya belum kuat, kita perbaiki lagi niatnya, supaya niat itu menjadi stimulus yang kuat Iya, bagi diri kita, bagi tubuh biologis kita itu untuk membangun sistem-sistem mekanisme biologis yang mendukung puasa kita untuk menuju ketakwaan. Kalau kita niatnya dengan sebenar-benarnya, kalau, apa namanya, Rasulullah kan apa, me bersabda gitu ya, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban," ya, eee barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan, berharap akan pahala ya, penuh perhitungan akan pahala ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa niat kita tuh harus kuat, mhm, harus benar-benar niat itu, apa ya, karena penuh harap. Niat itu bukan karena terpaksa, wah terpaksa besok Ramadan harus puasa nih, bukan itu. Tapi berniat untuk benar-benar berharap banyak. Bagaimana kita membayangkan berharap banyak itu ya? Mungkin, apa, Mbak Felda, eee, komunikasi sama calonnya gitu ya, kemudian janjian, "Sok ketemu ya," gitu. mhm. Nah, ketika mendekati hari-hari itu rasanya gimana? Rasanya kuat sekali di dalam tubuh Iya, kita untuk, segera ingin ketemu ya. mhm, Nah, itu dengan sesama manusia, ini dengan dengan Allah Allah. yang menciptakan kita, yang kepada Tuhan kita itu, yang maha segala-galanya atas kita. Maka ketika kemudian diseru untuk, apa, berpuasa, maka penuh harapnya dengan penuh harap yang sesungguhnya ya. Yang dibuktikan tadi ketika kita sudah berniat, ada makanan yang enak sekali, ya lapar tetapi tidak ingin Tidak ingin makan. makan. Ada minuman yang kita sukai, ya, tapi tidak ingin Mhm, minum. Nah, kemudian ada kalau yang sudah bersuami atau beristri, meskipun apa, istrinya, suaminya, apa, menunjukkan gejala apa, erotika dan sebagainya, ya tahu itu, tetapi tidak tertarik untuk melakukannya gitu. Ini artinya kita sudah bisa meniti, meningkat untuk menuju kepada sifat-sifat ilahiyah, menerapkan sifat-sifat Allah ke dalam, perilaku hidup kita sehingga kita mendekati sifat-sifat keilahiyahan. Artinya sifat-sifat Allah itu dihadirkan dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi orang yang lebih baik, oke, lebih beriman, lebih bertakwa dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang, eee, ketakwaannya mhm, itu meningkat, oke. gitu. Siap, baik, Prof. Saya kalau ngobrol sama Prof Sayono cukup puas sih, Prof, soalnya yang diberikan insight-nya
super wow sekali. Dan kalau yang kemarin kan kita ngobrol tentang kesehatan dan juga nyamuk ya Prof. Kali ini Mhm. kita agak berbeda tapi tetap ada dari kesehatannya, jadi good insight sih Iya. bagi teman-teman juga sepertinya bakal mendapatkan insight yang luar biasa. Alhamdulillah kalau seperti itu, karena Alhamdulillah. ya saya berusaha, ilmu saya memang koridornya di mainstream-nya adalah di, Kesehatan. kesehatan masyarakat. Sehingga, ketika kemudian ada kaitannya dengan, siam Ramadan, maka ya bagaimana kita mengelaborasikan Mengimplementasikannya. antara kesehatan masyarakat dengan, siam Ramadan. Karena Allah berfirman juga bahwa ilmu itu datangnya dari Allah, Mhm. segala ilmu itu datangnya dari Allah, Dari jadi Allah. ilmu itu Islami. Jadi maka, insya Allah tidak ada yang bertentangan dan tidak ada yang, eee, apa ya, tidak ada yang berbeda gitulah, gitu kan. Oke, baik Prof. Mungkin segitu saja, Oke, diskusi kita terima hari kasih. ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sayono yang sudah hadir di Bincang Unimus kedua kalinya teman-teman. Untuk menutup podcast kita hari ini, saya izin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sayono sekali lagi dan juga teman-teman yang sudah menonton dan menyimak podcast kita hari ini. Semoga yang sudah disampaikan oleh Prof. Sayono bisa bermanfaat untuk menyelesaikan bulan Ramadan bagi kita semua. Dan juga semoga teman-teman mengingat poin nomor 1 dari Prof. Sayono, yaitu kuatkan niat. Betul, Iya. Prof. Oke, baik. Kalau gitu saya izin menutup podcast hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semua. Terima warahmatullahi kasih Prof. wabarakatuh. Terima kasih kembali.